Halo semua, kali ini saya akan mempresentasikan tentang periodisasi gereja. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Lydia Nivea Indah Permatasari Silaban, saya berasal dari grup E, NIM 200101174, mata kuliah Sejarah Gereja Umum oleh Ibu dosen saya, Ibu Rawatri Sitanggang MPD. Untuk itu, disimak lebih lanjut ya. Sejarah gereja umum adalah sejarah perkembangan kekristenan. Menurut Christian de Jong, sejarah gereja umum memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah gereja kuno pada tahun 30 Masehi sampai 590 Masehi. Yang kedua, gereja abad pertengahan pada tahun 590 Masehi sampai 1517 Masehi. Yang ketiga, gereja zaman baru pada tahun 1517 Masehi. Yang pertama adalah gereja kuno. Sejarah mencatat bahwa gereja lahir pada hari Pentakosta, lebih tepatnya di Yerusalem di wilayah Asia Barat, yang dimana para rasul mengalami lawatan Roh Kudus. Hari Pentakosta sangat penting sebagai catatan sejarah karena sebagai lahirnya gereja. Kemudian, gereja lahir para rasul memiliki peran penting. Ketika para rasul bersama para volunteer atau pengikut, hasil pelayanan dari para rasul, mereka bersaksi sehingga pada akhirnya gereja semakin bertumbuh dan berkembang. Selama pada masa rasul-rasul, akhirnya pemimpin setelah rasul-rasul yang kita kenal dengan sebutan bapak-bapak gereja adalah murid daripada murid Yesus. Seperti Polikarpus ialah murid dari Rasul Yohanes, Clement sebagai murid dari Petrus, Ignatius dari Antioquia, Justinus Martir, dan para bapak-bapak gereja yang lain. Kedua, gereja abad pertengahan. Pada tahun 590 Masehi sampai 517 Masehi, sampai pecahnya reformasi, abad pertengahan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah abad pertengahan awal, yang kedua abad pertengahan medium, yang ketiga abad pertengahan akhir. Di abad pertengahan telah terjadi sesuatu yang memprihatinkan karena gereja berada dalam zona nyaman. Bukti gereja mengalami penurunan sebagai berikut. Yang pertama, dalam standar hidup para imam memiliki hidup yang duniawi. Demikian juga gereja, contohnya praktek korupsi dan banyak penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Yang kedua, dari sisi ajaran terjadinya deviasi atau penurunan dari standar seharusnya. Contohnya, penjualan surat penghapusan dosa, praktek organtori atau berdoa untuk orang mati, karena diyakini bisa melewati api penyucian dengan doa-doa yang dinaikkan untuk orang mati. Akhirnya, abad pertengahan ini diwarnai dengan perang salib selama 7 periode, merupakan sejarah gereja yang tidak bisa dihapus. Lewat masa abad pertengahan, lalu masuk abad reformasi yang disuarakan oleh Martin Luther, yaitu dengan memakukan 95 dalil di Wittenberg. Yang ketiga, gereja zaman baru. Setelah pecahnya reformasi di zaman baru ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu A. Reformasi dan kontra-reformasi pada tahun 1517 sampai 1650 Masehi. Karena dari pihak Katolik tidak dengan serta-merta dapat menerima, tetapi Katolik melakukan pengawalan dengan kontra-reformasi dalam 2 sisi, yaitu positif dan negatif. Yang kedua, pietisme
dan pencerahan pada tahun 1600 Masehi sampai 1789 Masehi. Pietisme berawal dari cita-cita hidup saleh yang disuarakan oleh Philip Jacob Spener. Dia bukan hanya mempengaruhi Jerman saja, tetapi daerah-daerah lain yang di luar Jerman. Yang ketiga adalah gereja sesudah reformasi Prancis. Kenapa penting? Karena kita melihat bagaimana perkembangan kegerakan PI Protestan di abad 18, 19, dan 20. Di abad 19, sejarah mencatat kemajuan di mana bangkitnya lembaga-lembaga PI yang dikenal sebagai Zending. Lembaga-lembaga PI yang dikenal sebagai Zending, misi Protestan di abad 18 baru memulai panen raya di abad ke-19. Gereja abad 20 ini adalah masa di mana Perang Dunia terjadi. Yang pertama adalah Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918. Kemudian yang kedua, Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1945 sampai 1947. Situasi ini sangat mempengaruhi kondisi gereja. Gereja akhirnya dituntut untuk bisa mandiri dan tidak bergantung kepada lembaga PI atau Zending. Nah, saat ini kita sudah tahu kan bagaimana periodisasi gereja itu. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.